Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga pada sehat walafiat ya. Dan tidak lupa untuk belajar pastinya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk merumuskan masalah dalam suatu penelitian. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung mengenai judul penelitian atau topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Nah, hal ini berkaitan nih. Setelah judul itu ditentukan, maka yang harus dilakukan yaitu merumuskan masalah dalam penelitian. Pada dasarnya merumuskan suatu masalah penelitian itu kuncinya satu, yaitu ketahui dulu apa yang menjadi masalah dalam penelitianmu. Setelah mengetahui nih masalah-masalah dari penelitian teman-teman, maka teman-teman nanti akan muncul atau akan memikirkan suatu pertanyaan-pertanyaan secara kritis. Dari setelah tahu masalahnya apa, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan kritis dari masalah tersebut. Setelah muncul pertanyaan tersebut, kemudian pertanyaan tersebut dijabarkan dalam 5W 1H, yaitu who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, and what apa. And the last one is how, yaitu bagaimana. Kemudian jangan lupa untuk kerucutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara kritis dan penting. Artinya ketika satu pertanyaan itu dapat dikatakan untuk mencakup dari beberapa pertanyaan yang sudah disingkirkan tadi. Nah, kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan itu dirasa sudah cukup, yang paling penting dan paling kritis, tak lupa rumusan masalah itu juga harus bernilai, artinya bermanfaat untuk masyarakat nanti. Kemudian bahasa yang digunakan juga jelas, padat dan tidak bertele-tele. Artinya ketika informan mengetahui atau ditanya perihal dari rumusan masalah ini, informan tidak akan kebingungan untuk memahami kata-kata dari peneliti. Tak lupa juga logikakan rumusan masalah atau dalam bahasanya yaitu bisa dijadikan sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dalam fakta di lapangannya. Kemudian yaitu jangan lupa untuk hubungkan teori-teori yang sudah ada, sebab bisa jadi juga penelitian yang dihubungkan dengan teori tersebut dapat menjadi dalil yang baru atau dapat menjadi teori yang baru. Kemudian satu yang tidak kalah penting yaitu rumusan masalah itu harus bisa diterapkan dalam judul penelitian. Artinya dua hal ini yaitu rumusan masalah dan judul penelitian itu menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika judul penelitian itu sudah interest atau menarik untuk dibaca, maka para viewers atau pembaca itu pasti akan lebih tertarik untuk membahas apa sih penelitianmu ini, bagaimana sih kajiannya dan sebagainya. Oke, untuk masalah rumusan masalah dalam penelitian saya rasa sudah cukup dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Untuk dapat memahaminya mungkin saya kasih satu contoh rumusan masalah dari satu judul penelitian, yaitu mengenai saya mau ambil contoh apa? Ini aja, mengenai minat beli smartphone yang tinggi di kalangan remaja. Nah, dengan judul minat beli smartphone yang tinggi di kalangan remaja itu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yaitu satu, apa sih minat beli itu, ya kan? Yang kedua, apa sih smartphone itu? Kemudian remaja itu apa? Dari minat beli, smartphone, remaja. Nah, ini pokok dasaran inti yang akan ditanyakan atau yang menjadi draft list-listan rumusan masalah. Kemudian ketika menyinggung minat beli atau beli tadi ya, itu pasti akan membahas mengenai ekonomi. Nah, itu bisa juga menjadi pertanyaan, bagaimana sih dampak ekonominya dengan
minat beli masyarakat atau minat beli remaja yang tinggi terhadap smartphone, itu penjual pasti diuntungkan, katakanlah seperti itu. Kemudian dengan minat ya, kita ambil minat seperti itu. Minat itu bisa menjadi pertanyaan atau bisa menjadi rumusan masalah, yaitu dengan kenapa remaja minatnya kepada smartphone. Ayo coba, kenapa nggak pada motor, kenapa nggak pada laptop, atau kepada nggak pada buku dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi draft list rumusan masalah yang akan diteliti oleh teman-teman. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli masyarakat atau minat beli remaja itu tinggi kepada smartphone. Nah, itu bisa dikatakan sebab minat beli masyarakat atau remaja itu tinggi. Ketika muncul sebab, pasti akan muncul akibat yang ditampilkan, yaitu akibatnya apa sih ketika remaja ini memiliki daya minat beli yang tinggi kepada smartphone. Ataukah remaja itu menjadi pasif atau menjadi teredukasi dengan berbagai fitur yang ada di smartphone itu mudah diakses dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi contoh teman-teman untuk merumuskan masalah dalam penelitian. Oke, selanjutnya ketika sudah tersusun nih ya rumusan masalahnya, hal apa yang akan dilakukan? Yaitu mengumpulkan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman, yaitu bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara atau interview, bisa juga dengan kuesioner atau angket, dan bisa jadi dengan studi dokumentasi. Yaitu kita membahas satu-satu dulu ya. Dari observasi, dari kata-katanya kita tentu sudah familiar ya dengan kata-kata observasi, yaitu kajian di lapangan. Artinya peneliti itu meneliti atau mengamati di lapangan. Biasanya penelitian ini itu bersifat eksploratif. Artinya peneliti berpartisipasi di lapangan untuk mendapatkan data dari informan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya data itu berupa data primer atau sekunder. Dengan peneliti itu terjun langsung. Dikatakan primer itu ketika peneliti bertemu langsung dengan informan, jadi dapat mengetahui atau meneliti gerak-gerik informan secara langsung dan sebagainya. Ketika melalui sekunder, yaitu mengamati melalui arsip-arsip dari tata bahasa atau dari jejak digitalnya. Kemudian yaitu ada wawancara atau interview. Ini juga tentu sudah familiar ya bagi teman-teman semua. Wawancara itu ya seperti teman-teman ngobrol dengan lawan bicaranya, cuman dengan wawancara ini artinya teman-teman ada pokok bahasan yang sesuai dengan list atau draft rumusan masalah tersebut, sehingga terjawab dari tidak hanya mengobrol seperti itu ya, tetapi dengan wawancara teman-teman itu bisa mendapatkan data-data yang memang dicari dari rumusan masalah tersebut. Artinya sudah menjawablah dengan cara interview, yaitu ya mengobrol seperti biasa seperti itu dengan informan. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung ya, karena kan sekarang berkomunikasi itu bisa tatap muka dan tidak tatap muka. Artinya bisa dengan secara langsung yaitu face to face, dan bisa dengan digital, media digital seperti WhatsApp, Telegram, telepon, by video call seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu teknik pengumpulan data dari teman-teman. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa juga dengan angket atau kuesioner, yaitu teman-teman membuat pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah tersebut itu ditulis atau diketik dalam suatu kertas, kemudian angket itu diserahkan atau disebar kepada para informan yang akan diambil datanya.
ketika teman-teman itu mengambil data untuk anak SMP, dari penelitian teman-teman itu dari anak SMP, maka angka tersebut disebarkan kepada teman-teman yang masih SMP dengan harapan teman-teman yang SMP itu mengisi angka tersebut dan teman-teman akan mendapatkan data penelitian yang teman-teman cari. Kemudian yang terakhir yaitu ada studi dokumentasi. Dapat disinggung dari katanya, dokumentasi itu kan bisa berupa foto atau file video dokumenter, arsip dan sebagainya. Jadi peneliti itu juga bisa mengambil data dari foto, video maupun arsip-arsip lainnya, file-file lainnya seperti itu. Nah, setelah data itu dikumpulkan, tentu data itu diolah ya. Nah, untuk pengolahan data mungkin bisa dilanjutkan ya di pertemuan selanjutnya, karena ini saya rasa sudah cukup untuk membahas mengenai 2 topik dulu, yaitu merumuskan masalah dalam suatu penelitian dan teknik-teknik dalam pengumpulan data. Saya rasa itu sudah jelas. Untuk materi selanjutnya yaitu pengolahan data bisa saya sampaikan ke pertemuan selanjutnya. Dan kemudian ketika teman-teman masih ada yang belum paham nih, atau masih yang ketika penelitiannya seperti ini, pengumpulan datanya seperti apa ya gitu, teman-teman bisa cari di sumber-sumber lain, karena kan sekarang sudah banyak ya sumber pengetahuan, tidak hanya dari guru, yaitu bisa dari sumber internet atau sumber dari teman lainnya yang sudah melakukan penelitian seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau kurang lebihnya nanti bisa tanya kepada saya melalui PC atau personal chat, atau bisa melalui Google Classroom yang sudah saya buat. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti materi ini saya akan share ke Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, safety first ya. Kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker, jangan lupa untuk berselamanya begini ya, tidak boleh untuk berjabat tangan dulu untuk menghindari bakteri atau virus lainnya. Oke, stay safe and jangan lupa belajar teman-teman, karena belajar itu penting dimanapun dan kapanpun. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.